balik lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ke seputaran rasio lagi ya. Dan kalau bisa next selanjutnya semua rasio sepeda motor akan kita upload dan jelaskan ya teman-teman ya. Dan barangkali kan ada kebutuhan tersendiri teman-teman, ataupun itu mau disubstitusi untuk motor lain ataupun lain sebagainya. Jadi ini untuk data saja, barangkali teman-teman membutuhkan setiap gear ini berapa sih matanya ataupun ring-ringnya ini di mana aja ya. Mudah-mudahan ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, jadi ini kepunyaan rasio Honda Grand mau kita pasang ya, mau kita rakit, dan sekaligus nanti kita jelaskan penjelasannya, penjelasan tentang dari gigi 1 sampai gigi 4 itu gear mana aja sih yang saling bertemu ya teman-teman ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ya. Di Honda Grand ini kalau saya perhatikan lebih mudah ya teman-teman ya cara menghafalnya, ataupun gigi 1 itu gearnya mana aja sih sampai gigi 4 itu gearnya mana aja. Jadi kalau di Grand ini urutan teman-teman. Jadi kalau di rasio itu ada 2 susunan gear ya. Nah yang satu terhubung dengan di bagian rumah kopling, dan yang satu lagi ini terhubung dengan gear depan ya teman-teman. Jadi kalau kita istilahkan ini gigi primer, dan di bagian terhubung as gear ini gigi sekunder ya kita sebutnya ya. Oke, jadi di bagian as primer ini, jadi gigi rasionya ini gearnya mana aja sih yang bisa lepas. Nah ini kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Nah jadi yang bisa lepas ini yang gigi nomor 4. Nah karena kalau di primer ini teman-teman hitung dulu deh, ataupun bandingkan dulu besar kecilnya gear ya. Jadi untuk gigi 1 itu setiap sepeda motor itu gearnya yang paling kecil ya, untuk di bagian as primer ataupun as yang terhubung dengan bagian rumah kopling ya teman-teman ya. Jadi udah bisa kita hitung ataupun sudah bisa kita tebak ya. Jadi ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. Jadi kan ini yang paling kecil. Selanjutnya lebih besar sedikit di bagian sini, lalu besar lagi sini, dan paling besar di sini. Nah jadi kalau di Grand ini berurutan teman-teman, nggak acak ya seperti motor-motor lainnya. Dan untuk di bagian sekunder ya juga, ataupun yang terhubung dengan as gear, ini urutan juga. Nah ini kan ada gear lagi ya di bagian sini ya. Nah ini udah urutan juga teman-teman. Kalau yang di bagian sekunder ya, gigi 1 itu yang paling besar, karena kan kita bandingkannya dengan sepeda ya. Jadi gigi di sepeda itu kan gigi yang paling enteng itu pasti kalau yang piringan depan, goesan yang kita injak itu kan gearnya yang paling kecil ya, dan yang gear belakang itu yang paling besar. Nah jadi kita bandingkan dengan sepeda aja teman-teman, supaya logika teman-teman itu bisa main ya. Nah kalau di bagian sekunder ini kan, ini paling besar ini gigi 1, lalu turun setingkat ini, lalu turun lagi ini, dan paling kecil ini. Nah itu udah urutan ya, lebih gampangnya. Jadi kita bisa menebak gear mana aja sih yang nantinya terhubung ketika kita masukin gigi 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut dulu di bagian as primer ya. Nah ini yang bisa lepas di bagian sini teman-teman. Gear ini bisa kita lepas ya. Nah di sini ya. Nah ini jumlah matanya untuk nanti dulu deh, kita lepas dulu aja. Nah kalau yang ini terikat ya, terikat dengan di bagian sepi ya. Nah jadi nggak bisa jatuh ataupun nggak bisa lepas ketika kita bongkar ya. Dan di bagian bawahnya kalau yang di primer nggak ada ring, dia langsung terhubung dengan lahar yang kecil ini di dalam sini ya. Oke, sekarang kita hitung dulu di bagian gear ataupun gigi nomor 1 itu berapa sih jumlah mata gearnya. Nah ini kita lihat dulu. Jadi untuk gigi 1 di Honda Grand ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 mata gear ya teman-teman ya. Nah jadi kalau barangkali teman-teman butuh data untuk jumlah mata gearnya ya. Jadi ini ada 12. Lalu lanjut ke gear yang nomor 2 ataupun gigi nomor 2 ini jumlahnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 mata gear ya teman-teman ya. Ini untuk gigi nomor 2. Dan selanjutnya untuk yang nomor 3. Nah ini ada, kita hitung lagi,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya teman-teman. Jadi untuk gear ataupun gigi nomor 3 jumlah mata gearnya ada 21. Dan selanjutnya untuk gigi ataupun gear yang nomor 4, gigi nomor 4 jumlahnya 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 mata gear ya teman-teman ya. Jadi untuk gigi nomor 4. Oke, sampai sini paham ya. Nah, jadi kalau di bagian as primer ini yang bisa kita lepas di bagian gigi nomor 4 yang sering jatuh ya. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, aduh masangnya gimana nih? Apakah seperti ini ataukah seperti ini? Nah, teman-teman takutnya bingung ya. Sebenarnya udah dijelaskan ya di penjelasan saya tentang pemasangan rasio di video-video sebelumnya ya. Jadi ini kita ulangin lagi. Nah, di bagian sepi ini di atasnya kita kasih ring teman-teman. Nah, ini ada ring yang untuk tahanan ataupun bantalan di bagian gear paling atas ya, gear nomor 4. Nah, jadi gimana nih masangnya, apakah seperti ini ataupun seperti ini? Nah, jadi kita masangnya di bagian sini teman-teman, yang di bagian bulat-bulat ini, lubang-lubang ini kita arahkan ke dalam, karena ini nantinya terhubung dengan gear yang ini, karena di sini kan ada kaki-kakinya ya. Nah, kaki-kaki ini nanti akan menghubungkan gear ini supaya gear ini nantinya bergerak. Gigi nomor 4 lah intinya ya, nanti itu akan kita jelaskan. Nah, kita masukin dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti ketika proses perpindahan gigi kan berjalan tetap, nah dia akan menghubungkan ya, jadi ikut muter ini, akan memutarkan gear yang paling atas. Oke, jadi sampai sini paham ya. Untuk di bagian as primer seperti ini aja bentuknya, yang bisa lepas ini, dan ini kita kasih ring dulu ya. Coba teman-teman barangkali yang masih pemula mau ngerakit gigi rasio agak bingung, ini kita jabarkan ya. Bagian bawah nggak ada ring, polos, dia langsung terhubung dengan laharnya. Oke, kita abaikan di bagian primer, as primernya. Sekarang kita ke bagian yang terhubung dengan gear depan ataupun rasio sekunder. Kalau di rasio sekunder ini bisa kita lepas teman-teman. Nah, di sini ada ring besar dia. Nah, supaya ini tidak bergerak ya. Nah, di sini nanti ada ring besar teman-teman yang akan supaya lebih presisi. Gini ya, ini kita lepas dulu deh. Kita lepas dulu. Nah, di bagian sini juga bisa kita lepas. Ini ada ring seperti biasa ya. Nah, takutnya kan teman-teman ketika pembongkaran ada ring yang ketinggalan. Nah, teman-teman bisa memakai logika ataupun feeling ya. Nah, ini juga bisa kita lepas ya, yang bagian bawah ataupun gigi nomor 1 teman-teman. Nah, jadi kalau untuk gear yang ataupun yang rasio bagian sekunder yang terhubung dengan gear depan, jadi seperti ini, yang nempel di bagian asnya teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah habis ya teman-teman, perhatikan juga di bagian as gearnya, ini udah mulai terkikis ya, hampir separuh, tapi kata orangnya udah pasang dulu aja karena minim budget ya teman-teman ya. Oke, jadi yang nempel seperti ini ya. Nah, jadi kita jelaskan dulu untuk jumlah mata gearnya teman-teman ya. Jadi untuk gear nomor 1 ataupun gigi nomor 1 kan kalau yang di sekunder paling besar ya. Jadi ini jumlah mata gearnya. Nah, barangkali teman-teman membutuhkan data ya. Kita hitung 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 36 teman-teman ya. Nah, 36 untuk gigi yang gigi 1 ya, ataupun gear untuk gigi nomor 1. Oke, sekarang untuk yang gigi nomor 2 ataupun gear yang kedua kita cari setingkat lebih kecil dari yang ini. Nah, berarti yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini jumlah mata gearnya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29 teman-teman. Jadi ada 29 mata gear ya. Ini untuk gigi yang nomor 2. Dan untuk gigi yang nomor 3, nah ini ya, setingkat di bawahnya lagi akan lebih kecil pastinya ya. Ini jumlah mata gearnya ini ada 4, 8, 12, 16, 20, 26. Jadi ada 26 mata gear ya teman-teman ya, untuk gigi yang nomor 3. Nah, yang terakhir untuk gigi nomor 4 yang di sini yang ada tuasnya tadi ya.
Ini kita hitung dulu deh. Kita lepas ringnya. Kita hitung jumlah matanya ada 4, 8, 12, 16, 23 teman-teman, untuk gigi nomor 4 ataupun gear yang nomor 4 ataupun terakhir ya. Oke, ini jumlah mata gearnya sudah kita hitung semua. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, barangkali ada yang mau substitusi ataupun lain sebagainya, saya juga nggak paham ya. Itu kepentingan teman-teman sendiri dan semoga ini membantu ya. Oke, sekarang kita rakit dulu gimana nih cara nyusunnya ketika gear ini sudah acak-acakan seperti ini ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ketika pembongkaran itu banyak tangan itu maksudnya nggak teman-teman aja yang membongkar sendiri. Jadi mungkin kalau kita bongkar sendiri kan lebih hafal ya ingatan kita ya. Ini yang bongkar orang lain, yang masang kita. Nah itu biasanya yang sering terjadi kebingungan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk pemasangan kita susun dulu gear yang sekunder ya, ataupun yang terhubung dengan gear depan. Nah jadi kan kalau posisi acak-acakan seperti ini teman-teman. Nah jadi teman-teman barangkali mau ganti as gear, susunannya seperti ini ya. Jadi ini yang awal pertama kan gini sih pasti kita masang. Nah awal ini ada ring ini ada kakinya ya, karena ini nggak berputar, ada siring-siringan yang masuk ke sini kakinya. Nah habis ring dia ada ring sepi. Nah ini ada sepinya teman-teman. Oke ya, ada sepinya. Pertama ring, lalu sepi, lalu kita masukin gearnya. Nah gearnya cari, nah posisinya seperti ini. Yang di bagian gear ini paling bawah. Nah yang ada satelitnya ini ataupun kakinya ini yang bagian atas ya. Nah lalu diikat lagi dengan sepi. Kalau teman-teman mau ganti as gear ya, gear depannya yang udah rusak seperti ini udah mulai termakan ya, hampir separuh. Oke, bentuknya seperti ini. Lalu kita pasang di bagian paling bawah. Nah paling bawah ini gigi nomor 1 ya, karena dia paling besar kalau untuk di bagian sekundernya. Gear paling besar ini ya teman-teman ya. Nah di sini ada bosnya teman-teman. Nah bosnya seperti ini. Nah gini ya. Nah gear depannya gear paling besar mau kita pasang, cuman posisi seperti ini, waduh gimana nih posisinya, sedangkan permukaan sisinya berbeda, yang ini datar, yang ini agak cekung. Jadi yang mana nih yang mau kita pasang, seperti ini kah ataupun seperti ini? Nah teman-teman lihat aja, kalau di sini kan ada kakinya ya, otomatis kalau ada gear yang ada kakinya seperti ini berarti nanti terhubungnya dengan gear yang ada lubang-lubang seperti ini. Nah jadi logikanya, feeling kita, ketika gear di sini ada kaki, di sini ada lubang, berarti kita cari bagian gear yang ada bekas gesekan dari kaki ini teman-teman. Nah ini kan mengkilap nih, kita balik. Nah kalau ini kan warnanya sama semua teman-teman, nggak ada gesekan ya. Nah jadi pasti logika kita berpikir bukan ini nih yang tergesek dengan ini, melainkan yang ini. Nah di sini kan ada yang mengkilap ya, beda ya. Jadi proses mencari titik temunya kan dia berputar dulu teman-teman ya, untuk supaya masuk seperti ini. Nah berarti kan yang ini kalau logika kita main ya. Jadi semata-mata kita nggak butuh data pasti juga ya, kita harus butuh feeling juga teman-teman. Oke, berarti sudah ketemu ya, berarti gearnya yang bagian sini cowakannya, karena ini mengkilap, pasti bekas gesekan ini ya. Oke, kita pasang. Nah seperti ini. Ini kan masuk nanti. Di bagian paling bawah dia ada ring teman-teman, ringnya. Nah ini teman-teman. Nah perhatikan juga ringnya ya. Oke. Lalu gear selanjutnya yang gigi nomor 1, 2, 3 ya. Gigi nomor 3 yang ini ya, yang sedikit turun setingkat di bawahnya. Nah kalau ini udah bisa ditebak teman-teman, karena di sini ada kaki, otomatis kita cari gear yang ada lubangnya ya, supaya bertemu dengan ini. Nah kan berarti dia hanya satu cowakannya, berarti yang ini ya, nggak mungkin di sini. Oke, nanti ini nggak akan bertemu dengan yang bagian sini. Nah di sini ya. Nah ini tapi ada ringnya. Nah di sini ringnya teman-teman. Set masuk, ini nanti akan bertemu. Nah gini ya nanti ya prosesnya ya, ketika perpindahan gigi masuk ke gigi 3. Karena ini kan los. Masuk gigi 3, ini kan gigi nomor 3, supaya bisa nyangkut untuk menggerakkan as gear, dibutuhkan ini untuk menggerakkannya.
Nah gini ya teman-teman ya, jadi ikut berputar. Oke, di gear nomor 3 sudah. Di atasnya ada ring lagi teman-teman, ringnya ring kaki tadi ya. Nah ini ringnya teman-teman ya. Nah di sini oke ya, ada ring, jangan lupa. Pasti kalau untuk ring-ring ini sama ya untuk semua sepeda motor Grand, pasti nggak mungkin akal-akalan, kecuali kalau nggak ada ringnya teman-teman bisa buatin aja sih, tipisnya seperti ini ya, tipis sekali dia. Oke, yang paling atas tentunya ini ya. Nah kita taruh di sini. Kalau ini bagian atas, di bagian tuasnya ini ada plat panjang seperti ini ya. Ini untuk ini untuk supaya nanti ketika gigi 4 dia nggak bisa ngoper gigi lagi teman-teman. Jadi nggak langsung netral ya ketika putaran tinggi. Nah di sini ada ring tebal. Nah seperti ini ya. Oke, sudah jadi susunannya. Sekarang kita rakit ya. Jadi ini kita lepas dulu aja supaya lebih mudah. Kita beralih ke bagian ini dulu deh, botolannya ataupun drum pemindah giginya ya. Nah kalau untuk di motor-motor mocin, teman-teman perhatikan di bagian tuas ini teman-teman. Nah di bagian sini biasanya penyakit di motor-motor mocin itu ya, ininya termakan ataupun terkikis. Makanya itu yang akan menimbulkan ketika masuk gigi itu agak sulit ataupun selip ya. Nah, kalau Grand ini kan masih rata ya, masih bagus ya, nggak termakan. Dan di bagian sini juga nggak ada terjadi bengkok. Kalau di mocin kan ini juga bisa sampai bengkok karena mungkin material bahannya yang berbeda ya teman-teman ya. Nah di bagian sini juga masih aman. Nah ya, masih sama lah, nggak ada keausan ataupun terkikis. Dan di sini juga lurus ya teman-teman. Dan di bagian kuningan ini teman-teman jangan lupa, takutnya ini bisa lepas ya, karena ini kan enggak, takutnya lepas teman-teman lupa masang, karena ini nanti indikator untuk lampu netral ataupun lampu top ataupun gigi paling akhir ya, gigi 4 ya. Nah kuningan ini kan nanti terhubung dengan sensor yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman. Nah jadi teman-teman ketika proses bola mesin seperti ini, perhatikan juga sensor-sensor ininya ya dari bagian luar sana, takutnya ada terjadi kebocoran. Teman-teman bisa lepas ini kok, tinggal cabut aja menggunakan tang lewat bagian luar tadi ya, cabut menggunakan tang. Kalau memang agak susah, sembari semprot menggunakan carbo cleaner agar supaya karet o-ringnya lebih lunak ya nantinya, jadi gampang dicabut ya. Oke, sekarang kita pasang dulu di bagian susunan rasionya. Jadi ini cara masangnya, ini biarin dulu, jadi dua buah dulu ya, jadi botolan dengan di bagian yang terhubung dengan gear depannya. Nah jadi kita sangkutin seperti ini teman-teman. Nah ini kita masukin sini ya. Nah gini ya, baru kita masukin. Nah gini teman-teman. Oke ya. Nah kalau yang bagian primernya yang terhubung dengan kopling kan bisa nyusul. Nah seperti ini, jangan lupa ini siringan untuk nyangkutin di bagian ini ya, tuasnya. Nah seperti ini ya. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Nah sekarang kita cek dulu perpindahan giginya bertemu nggak, normal nggak ya teman-teman ya. Nah ini posisi netral ya teman-teman ya. Jadi kalau posisi netral ada siringan ini ataupun coakannya arahnya ke sini, ataupun kalau teman-teman ini kita pasang. Nah kalau kita pasang di sinilah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi dia nggak masuk sini, masuk sini nanti ketika gigi nomor 4 terakhir, supaya dia nggak bisa bergerak lagi kita masukin gigi ya. Jadi nggak langsung pre. Nah ini posisi netral. Ini kita lepas dulu ya biar teman-teman mudah untuk melihatnya deh. Ini kita lepas dulu karena ini kan gigi yang nomor 4 ya, gigi terakhir, nanti kita pasangnya terakhir. Oke sekarang kita mau kontrol gigi pertama ya, masuk gigi 1. Nah kalau kita lihat tuas handle-nya kan di sini lubang asnya. Tuas handle itu kan ke depan kan berarti as ini berputarnya seperti ini ya. Nah di sini ada cakarnya, berarti geraknya ke sana ya, ke kanan ya teman-teman ya. Berarti kita tes, kita masukin gigi 1. Nah gigi 1 itu gearnya kan yang paling bawah, kalau untuk yang primer di bagian as ini paling bawah, dan sekundernya juga paling bawah, karena kan kalau di Grand urutan ya lebih gampang, jadi kita gampang ngapalnya.
Kita cek dulu di bagian gear yang primer ini. Kalau kita seperti ini kan gerakan dia terhubung dengan as ya, dia nggak mau berputar. Nah yang ngikut, sedangkan yang ini loss. Dia nggak terikat dengan asnya. Nah berarti nanti ketika kita masukin gigi 1 ini akan turun, karena gear ini dia ada kakinya untuk menghubungkan gear yang paling bawah supaya bergerak. Nah, kalau ini kan dia ngikut as nih tuh. Kalau ini kan loss tuh ya teman-teman ya, loss ya. Kalau ini kan ngikut muter asnya. Nah oke, sekarang kita masukin gigi 1 ya. Oke, jelas nggak? Nah kita masukin gigi 1 berarti kita muternya ke sana ya, ke kanan ya. Sembari teman-teman lihat gear ini nanti akan turun menghubungkan gear yang paling bawah. Nah ini posisi netral, kita masukin gigi 1. Nah, turun ya gearnya ya. Nah ini udah gigi 1 teman-teman. Sekarang kita tes putar ini. Tuh dia ngikut ya. Tuh. Karena terhubung dengan gear yang ada kakinya. Tuh, terhubung dengan as. Oke, gigi 1 sudah bisa ya, sudah normal. Sekarang kita lanjut ke gigi 2. Gigi 2 kan berarti gear yang atas selanjutnya ya, karena kan urutan dia. Ini kita cek dulu. Ini loss dengan asnya. Gigi 2, sedangkan lawannya nah ini terhubung dengan as yang tadi ya teman-teman ya, as gear yang ini. Berarti ini nanti akan dihubungkan oleh gear ini teman-teman. Gear ini kan ada kakinya, nanti supaya dia bisa turun untuk menghubungkan gear yang nomor 2. Berarti nanti kita masukin gigi 2 ini akan turun gear yang ini. Oke, sekarang kita amati ya, kita cek, kita putar. Nah ini gigi 1 ya. Sekarang kita ke gigi 2 berarti ini akan turun. Nah kan turun kan yang bagian sini. Nah turun ya, kan gini. Terhubung dia. Nah ini udah terhubung dengan bagian sini. Kalau ini kita putar kan tuh as gearnya ngikut. Nah gigi 2 berarti sudah normal ya teman-teman ya, udah terhubung, ini udah turun. Sekarang ke gigi nomor 3. Gigi nomor 3 berarti yang ini gearnya ya. Nah ini kan terhubung dengan as bagian sini, as yang terhubung dengan kopling. Sedangkan lawannya ini ya, lawannya ya gigi nomor 3. Nah ini loss. Tuh dia loss dengan as ini. Berarti gear yang bawah ini nanti akan naik untuk mengikat gear yang paling atas ini untuk gigi nomor 3 teman-teman. Oke, sekarang kita perhatikan gerakan yang ini ya, gear ini pasti nanti akan ke atas. Yuk kita masukin gigi 3. Nah dia ke atas tuh. Tep. Ya untuk mengaitkan gear yang ini. Nah ini gigi 3 nih, kita putar ngikut ya. Tuh ini juga udah tuh ya, udah bisa menggerakkan asnya. Oke, gigi 3 sudah beres, sudah normal. Sekarang gigi 4. Gigi 4 kan ini berarti lawannya di sini ya, yang ini tadi. Nah di sini ya teman-teman ya. Nah, kita pasang. Nah di sini juga kan. Nah kalau ini terhubung dengan as ini, sedangkan yang ini yang loss. Tuh teman-teman, loss ini. Nah jadi gigi yang terakhir nomor 4, gear ini akan naik ke atas untuk menyatukan ini, menghubungkan ini kan, ini ada kakinya tuh ya. Oke, nah kita masukin gigi terakhir, gigi nomor 4. Teman-teman perhatikan gear yang ini ya, pasti akan naik ke atas. Coba kita putar. Nah ini kan gigi 3 tuh, naik dia untuk menghubungkan ataupun menggerakkan gear yang ini, karena ini kan loss dengan as. Oh ya, ini udah gigi nomor 4 yang berputar. Nah dan di bagian sini, nah teman-teman perhatikan ini, gunanya ini tuas ini kan dia langsung masuk ke bagian coakan di botolan ini ya. Nah gini nih, nah gini teman-teman. Nah ini tugasnya supaya ketika sudah gigi 4, nah takutnya kan teman-teman ketika motor di bawah riding udah masuk gigi 4 nih, teman-teman lupa nih ini udah gigi berapa, mau dimasukin lagi udah nggak bisa karena udah tertahan oleh tuas ini. Nah, kan udah nggak mau lagi. Jadi untuk menghindari posisi netral ya teman-teman ya ketika mesin motor hidup. Nah ini udah nggak bisa lagi, berarti udah mentok gigi nomor 4. Oke, jadi ini udah gigi 4, gigi terakhir ya, kita netralin lagi deh. Nah, ini 3, ini 2, ini 1, dan ini netral.
Nah, ini netral nih. Oke, sudah beres ya pemasangan rasio. Mudah-mudahan teman-teman paham, teman-teman mengerti. Jadi tidak sekedar apa ya teman-teman ya, nggak sekedar jiplak di video aja deh. Jadi teman-teman sembari belajar, sembari mengasah feeling teman-teman ataupun logika teman-teman dengan penempatan gear ini sebelah mana sih arahnya ya kan. Karena kalau di grand ini kalau terbalik juga bahaya teman-teman, malah nanti giginya nggak berfungsi ya, seperti yang saya bilang tadi ada coakan tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian asengkolnya ini tinggal pasang aja di sini nih. Nah, karena kan asengkol kan prinsip kerjanya seperti ini ya. Nah, ini los ini. Kalau engkol kita injak, nah ini kan nyangkut nih. Nah, otomatis dia akan menggerakkan gear ini, mengaitkan ya. Nah, gini teman-teman. Kalau kita putar kanan dia ngelebar menjauh, makanya dibutuhkan per nanti di sini, per engkol supaya as ini akan berputar ke kanan terus tertahan. Ya kan? Kalau kita engkolkan ke kiri dia nyangkut, akan menggerakkan gear ini. Gear ini akan menggerakkan gigi rasio yang nomor 1 ya. Nah, ini kan terhubungnya dengan bagian ini, kopling, as kopling. Kita contohkan deh. Nah, di bagian ini dia nanti akan nyangkut di sini, di bagian crankcase yang ini, jadi nggak bisa bergerak dia. Nah, sini ya. Nah, ini kalau kita putar seperti ini, tuh ini nyangkut teman-teman. Jadi as ini sembari kita putar kanan baru nanti dia nggak nyangkut. Tuh, makanya dibutuhkan per di sini supaya dia nggak nyangkut. Jadi ini terbuka posisinya. Kalau kita putar kanan kan asnya, tuh dia nyangkut teman-teman. Gini ya. Tuh geraknya ini ke kanan lebar, kalau kita engkolkan ke kiri tuh dia nyangkut, makanya dibutuhkan per. Makanya kalau per engkol patah dia nggak ada tahanan supaya as ini ke kanan, pengennya ke kiri ya, jadi bunyi dia. Kita putar kanan, oh hilang. Oke, sekarang tinggal proses perakitan, pemasangan kerek as, dan jangan lupa as pompa oli ya teman-teman ya, karena kalau sudah terpasang itu malah susah karena lewat bagian sana itu akan sulit ya teman-teman ya. Nah, di bagian as engkol ini juga ada ring 1 buah teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, kalau memang nggak ada dikasihlah, kita cari ring-ring bekasan tapi tipis saja, bisa gunakan dari plat seng nggak apa-apa sih, jangan plat aluminium tapi ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja pemasangan gigi rasio di motor Honda Grand. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan, dan mudah-mudahan feeling insting teman-teman terasa lagi ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain ya teman-teman ya. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya. Teman-teman klik loncengnya, lalu klik lagi yang ada tulisan semua. Itu fungsinya supaya video terbaru dari kami teman-teman dapat ini ya, pemberitahuannya ataupun notifikasinya. Dan jangan lupa di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.